Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Pratama. Kali ini kita akan menghitung contoh kasus pada kasus pengisian SPT 1721. Nah, untuk contoh kasusnya itu bisa kalian lihat di modul kalian ya. Langsung saja. PT Tiga Putri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Berikut adalah data penghasilan karyawan selama tahun 2020. Nah, untuk informasinya sebagai berikut. Lanjut, data biaya perusahaan. Yang pertama itu ada upah, gaji, gratifikasi, THR, dan lain-lain sebesar 600 juta rupiah. Lalu ada biaya transportasi sebesar 40 juta rupiah dan biaya lainnya sebesar 20 juta rupiah. Di sini ada data penghasilan pegawai tidak tetap dengan nama Raffi Ramadan dengan data sebagai berikut. Dengan jabatan yaitu sebagai direktur dengan statusnya yaitu kawin dengan satu tanggungan. Penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada Alex Pratama dengan informasi data sebagai berikut. Dengan jabatannya itu sebagai manajer pemasaran. Dengan statusnya itu kawin dengan dua tanggungan. Penghasilan setiap bulannya yang dimiliki selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Lanjut yang ketiga, itu ada Anita Putri Dewi dengan informasi data sebagai berikut. Lalu dia memiliki jabatan sebagai manajer produksi dengan statusnya kawin tidak memiliki tanggungan. Penghasilan yang diperoleh setiap bulannya selama tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Lalu kita lanjut yang keempat, yaitu Mawarlita dengan informasi datanya sebagai berikut, yang merupakan jabatannya itu staf keuangan. Dengan statusnya itu tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan setiap bulan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Lalu di sini ada data penghasilan pegawai tidak tetap dengan nama Ardiansyah Cahyono. Dengan data sebagai berikut. Dia memiliki statusnya tidak kawin dengan satu tanggungan, yaitu yang ditanggung ibu kandung. Lalu yang selanjutnya ada komisaris dengan nama Arkana Putra. Dengan informasinya sebagai berikut. Dengan status kawin dengan satu tanggungan. Lalu yang selanjutnya ada tenaga ahli dengan nama Eng Iqbal Radansyah dengan informasi sebagai berikut. Dengan statusnya yaitu tidak kawin. Lalu yang selanjutnya ada penerima honorarium dengan nama Siti Anissa dengan informasi sebagai berikut. Dengan statusnya itu kawin dan belum memiliki tanggungan. Pertama-tama kita menghitung dulu penghasilan tidak tetapnya. Jadi kita menghitung data penghasilan pegawai tidak tetap. Yang pertama itu Ardiansyah Cahyono. Karena dia pegawai, berarti ada PTKP-nya kan? PTKP-nya untuk Ardiansyah Cahyono itu sebesar 58 juta
500. Kenapa 58.500.000? Karena itu statusnya itu kan tidak kawin dengan satu tanggungan. Nah, untuk WPOP-nya, TKP-nya itu 54 juta ditambah dengan satu tanggungan itu 4.500.000 menghasilkan 58.500.000. Karena PTKP ini adalah setahun dan di sini adalah per bulan, maka kita bagi dengan 12 menghasilkan 4.875.000. Selanjutnya, untuk mencari PKP itu sebesar 8 juta kita kurangkan dengan 4.875.000 menghasilkan 3.125.000. Karena dia di sini PKP-nya di bawah 50 juta, maka tarif progresif yang didapat sebesar 5%. Jadi PPh 21-nya yaitu 3.125.000 kita kalikan dengan 5% menghasilkan 156.250. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah komisaris. Kita hitung PPh pasal 21-nya yaitu tarif progresif kita kalikan dengan penghasilan. Nah, di sini tarif progresifnya itu yang pasal 17. Lalu menghasilkan karena di sini 20 juta honorariumnya itu kan masih di bawah 50 juta. Nah, itu tarif progresifnya itu 5%. Kita kalikan dengan penghasilannya itu 20 juta. Didapat 1 juta. Kenapa di sini tidak ada PTKP? Karena kan dia bukan pegawai, jadi tidak ada PTKP, sedangkan dia komisaris. Jadi kita langsung saja PPh pasal 21-nya tarif progresif dikalikan dengan penghasilan. Selanjutnya tenaga ahli. Tenaga ahli rumusnya itu untuk PPh 21 rumusnya 50% kita kalikan dengan penghasilan bruto baru kita kalikan lagi dengan tarif progresif. Didapat untuk PPh pasal 21 yaitu 50% kita kalikan dengan penghasilan brutonya itu
sebesar 30 juta. Kita tulis 30 juta. Baru kita kalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena kan 30 juta masih di bawah 50 juta. Itu batasan 5%. Sehingga didapat 15 juta kita kalikan dengan 5% sama dengan 750.000. Lalu yang selanjutnya adalah penerima honorarium. Untuk penerima honorarium sama seperti yang tenaga ahli, untuk PPh pasal 21 itu 50% kita kalikan dengan penghasilan brutonya. Bruto, baru kita kalikan dengan tarif progresif. Di sini didapat 50% kita kalikan penghasilan brutonya itu 20 juta. Baru kita kalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena kan 20 juta masih di bawah 50 juta, batasannya 5%. Menghasilkan 10 juta kita kalikan dengan 5%. Didapat hasilnya 500.000. Lalu yang selanjutnya kita menghitung penghasilan pegawai tetap. Untuk yang pertama, atas nama Raffi Ramadan, dengan statusnya itu adalah kawin dengan satu tanggungan, dengan PWP sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa kolom. Untuk yang bulan normal, itu tidak ada penambahan apapun. Lalu di bulan Oktober itu terjadi penambahan bonus atau THR. Lalu di bulan November itu terjadi penambahan tunjangan transport. Dan di bulan Desember itu sebagai tahun tutup buku. Lalu untuk yang selanjutnya gajinya itu sebesar 45 juta. Untuk tunjangannya itu ada tunjangan makan sebesar 350.000 dan tunjangan transport sebesar 300.000 rupiah. Sehingga kita jumlahkan menghasilkan 650.000 rupiah. Lalu di sini ada JKK dan JPK, itu tidak ada di informasi yang tertera, kita kosongkan. Lalu untuk jumlah teratur sebulannya itu 45.650.000 rupiah. Lalu untuk jumlah teratur setahunnya kita kalikan dengan 12 bulan menghasilkan 547.800.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada bonus dan THR. Karena di bulan normal tidak ada tambahan apapun, tidak ada tambahan bonus, maka kita kosongkan. Lalu untuk totalnya itu sebesar 547.800.000 rupiah. Untuk biaya pengurangnya itu ada biaya jabatan itu maksimal 6 juta per tahun. Nah, karena ini sudah disetahunkan, jadi
547.800.000 dikalikan dengan 5% menghasilkan 27.390.000. Nah, karena biaya maksimalnya ini 6 juta setahun, maka kita hanya tulis 6 juta rupiah. Jadi untuk biaya jabatan itu adalah 5% dikalikan dengan totalnya. Nah, jika sudah, ini langsung yang selanjutnya itu ada iuran. Iuran itu disetahunkan. Di sini ada iuran THT sebesar Rp60.000 dan iuran pensiun sebesar Rp60.000 ditambahkan menghasilkan Rp120.000. Nah, lalu kita kalikan setahun atau kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi totalnya itu Rp1.440.000. Jadi total pengurangnya adalah Rp7.440.000. Nah, untuk neto setahunnya itu Rp547.800.000 kita kurangkan dengan total pengurangnya Rp7.440.000. Lalu menghasilkan Rp500.360.000. Nah, di sini untuk PTKP-nya, karena tadi dia statusnya kawin dengan satu tanggungan, maka PTKP-nya itu sebesar Rp63 juta. Itu didapat dari untuk WPOP sendiri 54 juta ditambahkan dengan status kawinnya itu 4.500.000, lalu ditambahkan dengan tanggungannya itu satu sebesar 4.500.000 sehingga menghasilkan PTKP Rp63 juta. Lalu PKP-nya itu didapatnya Rp447.360.000. Nah, itu didapat dari penghasilan neto setahun, kita kurangkan dengan PTKP. Lalu untuk PPh pasal 21-nya, itu 5% kita kalikan dengan 50 juta, itu menghasilkan Rp2.500.000. Lalu 15% kita kalikan dengan 200 juta, itu menghasilkan Rp30 juta. Lalu yang selanjutnya itu sisa dari pengurang ini. Jadi kan tadi sudah diambil 50 juta dan 200 juta. Jadi sisanya menghasilkan Rp227.360.000. Nah, itu dikalikan dengan 25% sehingga totalnya adalah Rp56.840.000. Nah, karena yang 30% sudah tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, untuk PPh 21 setahunnya itu ditambahkan nih. Jadi 56.840 ditambah 30 juta ditambah lagi 2.500.000 sehingga menghasilkan Rp89.340.000. Lalu untuk PPh setahun atas gajinya itu sama 89.340.000
Rp340.000. Lalu di sini ada PPh setahun atas bonus atau THR. Karena tidak ada bonus, kita kosongkan saja. Lalu untuk PPh teratur masanya itu kita tinggal bagi dengan 12 bulan. Sehingga menghasilkan untuk PPh teratur masanya sebesar 7.445.000 rupiah. Untuk jumlah PPh pasal 21 masanya itu sama 7.445.000 rupiah. Untuk PPh sudah disetor, jadi jumlah PPh 21 masanya kita kalikan dengan 9 bulan atau kita kalikan dengan 9 menghasilkan 67.005.000 rupiah. Kenapa? Karena 3 bulannya itu kan ada penambahan. Adanya penambahan di bulan Oktober dan November. Lalu Desember tidak ada penambahan karena beda sendiri. Jadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi jumlah PPh 21 masanya kita kalikan dengan jumlah bulan normalnya, yaitu 9 bulan. Menghasilkan 67.005.000 rupiah. Lalu selanjutnya untuk di bulan Oktober itu sama saja, yang membedakan dia mendapat bonus atau THR. Jadi untuk gajinya itu 45 juta. Lalu tunjangannya itu 650.000. Lalu untuk JKK dan JPK-nya masih tidak ada. Untuk jumlah teratur sebulannya itu masih sama 45.650.000 rupiah. Lalu untuk jumlah teratur setahunnya itu 547.800.000 rupiah. Lalu di sini di bulan Oktober terjadi bonus atau adanya bonus sebesar 10 juta rupiah. Kita tulis di bonus 10 juta rupiah. Lalu totalnya yaitu 557.800.000 rupiah. Nah, untuk pengurangnya itu masih sama untuk biaya jabatannya karena sudah melebihi dari maksimalnya, kita tulis 6 juta rupiah saja. Lalu untuk iuran yang disetahunkan itu masih sama 1.440.000 rupiah. Sehingga menghasilkan total pengurangnya itu sebesar 7.440.000 rupiah. Untuk penghasilan itu setahunnya itu didapat dari total 557.800.000 kita kurangkan dengan 7.440.000 sehingga menghasilkan 550.360.000 rupiah. Untuk PTKP-nya itu masih sama, yaitu 63 juta rupiah.
Sehingga untuk PKP-nya itu sebesar 487.360.000 rupiah, yaitu didapat dari penghasilan neto setahun dikurang PTKP sehingga menghasilkan PKP. Lalu yang selanjutnya yaitu 487.360.000 rupiah itu berada di 3 lapis. Untuk lapisan yang pertama 5%, kita kalikan dengan 50 juta menghasilkan 2.500.000 rupiah. Lalu yang lapisan kedua 15%, kita kalikan dengan 200 juta menghasilkan 30 juta rupiah. Sisa dari 487.360.000 rupiah dikurangkan dengan 50 juta dikurangkan dengan 200 juta menghasilkan 237.360. Nah, itu dia kita kalikan dengan lapis yang ketiga nih, 25%. Sehingga menghasilkan 59.340.000 rupiah. Nah, untuk yang lapisan yang ketiga itu tidak ada, kita kosongkan saja. Lalu untuk PPh 21 setahunnya itu 59.340, kita tambahkan 30 juta, lalu kita tambahkan lagi 2.500.000 sehingga menghasilkan 91.840.000 rupiah. Lalu PPh setahun atas gajinya itu gaji yang di bulan normal yaitu sebesar 89.340.000 rupiah. Nah, karena di sini ada bonus, jadi PPh setahunnya 91.840.000 kita kurangkan dengan 89.340.000 rupiah menghasilkan 2.500.000 rupiah. Nah, ini PPh setahun atas bonusnya. Lalu yang selanjutnya ada PPh teratur masanya, yaitu masih sama 7.445.000 rupiah. Lalu jumlah PPh masa 21-nya itu didapat dari jumlah PPh teratur masa kita tambahkan dengan PPh setahun atas bonusnya. Sehingga jumlah PPh pasal 21 masanya itu untuk bulan Oktober itu 9.945.000 rupiah. Lalu untuk PPh sudah disetornya itu kita kalikan dengan 1 bulan, yaitu bulan Oktober saja, itu sebesar 9.945.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya kita menghitung di bulan November. Untuk di bulan November itu untuk gajinya masih sama 45 juta rupiah. Lalu untuk tunjangannya karena ada tambahan tunjangan transport sebesar 50.000 rupiah sehingga tunjangannya menjadi lebih besar menjadi 700.000 rupiah. Lalu untuk JKK dan JKP-nya tidak ada. Jumlah teratur sebulannya 45 juta
Rp700.000. Lalu untuk jumlah teratur setahunnya itu dikalikan dengan 12 bulan sehingga menghasilkan Rp548.400.000. Lalu di bulan November karena tidak ada bonus atau THR kita kosongkan sehingga totalnya menjadi Rp548.400.000. Untuk pengurangnya itu masih sama, 548.400.000 kita kalikan dengan 5%. Karena biaya jabatannya maksimal hanya 6 juta, maka kita tulis 6 juta saja. Lalu untuk iurannya itu masih sama, yaitu Rp1.440.000. Lalu total pengurangnya itu Rp7.440.000. Untuk penghasilan neto setahunnya yaitu total Rp548.400.000 dikurangkan dengan total pengurang sehingga menghasilkan Rp548.960.000. Lalu untuk PTKP-nya itu Rp63 juta. Lalu mencari PKP-nya yaitu penghasilan neto kita kurangkan dengan PTKP sehingga menghasilkan Rp477.960.000. Lalu yang selanjutnya kita cari PPh pasal 21-nya. Karena Rp477.960.000 itu di bawah 500 juta, maka itu terkena 3 lapisan. Yang mana untuk lapisan pertama itu kita kalikan dengan 5%. 5% dikali dengan 50 juta menghasilkan 2.500.000. Lalu yang selanjutnya 15% kita kalikan dengan 200 juta itu menghasilkan 30 juta rupiah. Lalu sisa dari pengurang ini baru kita kalikan dengan 25%, yaitu sisanya 227.960.000. Nah, kita kalikan dengan 25% sehingga menghasilkan Rp5.990.000. Karena 30% di lapisan keempat tidak ada, kita kosongkan. Untuk PPh pasal 21 setahunnya, kita jumlahkan semua, menghasilkan Rp89.490.000. Lalu untuk PPh setahun atas gajinya itu sama seperti PPh pasal 21 setahunnya, yaitu Rp89.490.000. Lalu di sini ada PP setahun atas bonusnya itu tidak ada, kita kosongkan saja. Lalu kita isi PPh teratur masanya itu sebesar
Rp7.457.500.000. Nah, ini didapat dari PPh setahun atas gajinya atau PPh pasal 21 tahunnya kita bagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan 7.457.500. Lalu jumlah PPh pasal 21 masanya itu 7.457.500 rupiah. Lalu untuk PPh sudah disetornya itu kita kalikan dengan 1 bulan, yaitu pada bulan November saja, yaitu menjadi 7.457.500.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke yang bulan Desember, yaitu bulan tutup buku. Nah, untuk bulan tutup buku ini kita tidak perlu menulis gaji, tunjangan, dan yang lain-lain. Langsung kita tulis saja totalnya. Nah, karena di bulan Oktober sudah ada bonusnya, itu 557.800.000. Lalu di bulan November terjadi penambahan 50.000 untuk tunjangan transport. Nah, jadi kita tambahin aja nih 557.800.000 ditambah dengan 50.000 sehingga menghasilkan 557.850.000. Jadi itu sudah ditotal semua. Sudah termasuk bonus di bulan Oktober dan tambahan tunjangan di bulan November. Lalu untuk yang selanjutnya pengurangnya itu masih sama, yaitu 6 juta rupiah. Kenapa 6 juta rupiah? Karena 5% dikali 557.850.000 itu sudah melebihi biaya jabatannya, yaitu 6 juta rupiah, sehingga kita tulis 6 juta rupiah saja per tahunnya. Lalu untuk iuran itu masih sama, yaitu 1.440.000 rupiah. Sehingga total pengurangnya jadi 7.440.000 rupiah. Untuk neto setahunnya itu menghasilkan 550.410.000 rupiah. Untuk PTKP-nya yaitu 63 juta rupiah. Dan untuk PKP-nya itu 550.410.000 rupiah. Kita kurangkan dengan 63 juta rupiah sehingga menghasilkan PKP sebesar 487.410.000 rupiah. Nah, karena di sini 487.410.000 itu tidak melebihi 500 juta, maka dikenakan 3 lapis. Untuk lapisan yang pertama, 5% kita kalikan dengan 50 juta, menghasilkan 2.500.000 rupiah. Lalu untuk lapisan yang kedua, 15% kita kalikan dengan 200 juta rupiah, sehingga menghasilkan 30 juta rupiah. Lalu untuk lapisan yang ketiga, itu sisa pengurang dari 487.410.000 dikurangkan dengan 50 juta, lalu dikurangkan lagi dengan 200 juta rupiah, sehingga menghasilkan 237.410.000 rupiah. Baru kita kalikan dengan 25%, sehingga menghasilkan 59.352.500.
Untuk lapisan yang ketiga karena tidak ada, kita kosongkan. Untuk PPh setahunnya, itu kita kalikan dengan 12 bulan, menghasilkan 91.852.500. Lalu untuk PPh yang sudah disetor, kita tambahkan untuk PP yang bulan-bulan sebelumnya, yaitu Rp67.005.000 ditambah dengan Rp9.945.000, ditambahkan lagi dengan Rp7.457.500, menghasilkan Rp84.407.500. Nah, untuk yang bulan Desember itu PPh pasal 21 setahunnya kita kurangkan dengan PPh yang sudah disetornya nih, Rp84.407.500, sehingga untuk PPh pada bulan Desember itu Rp7.445.000. Nah, dapat kita lihat di sini. Jadi berarti dia memiliki kurang setor sebesar sekian. Kurang atau lebih setor di bulan Desember sebesar Rp7.445.000. Nah, jika PPh kurang setor atau lebih setor di bulan Desember ini sama dengan PPh teratur masanya, maka hitungan Anda itu sudah benar ya. Cukup sekian perhitungan pada kasus SPT 1721 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.